Oke, Assalamualaikum dan salam Minang, orang awak dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya dan tentunya masih dalam program yang sama, Otaki, Otak Terkini Podcast and Review. Kita sudah kedatangan bintang tamu pada hari ini, alhamdulillah sekali ya. Tapi sebelum kita kenalkan, sebelum kita bincang dengan beliau, kita lihat dulu yang berikut ini. Oke, pemirsa Otaki, langsung saja kita kenalkan bintang tamu kita pada hari ini. Salah seorang tokoh pemuda, kreatif sekali. Ini banyak sekali ini bidang-bidangnya yang telah beliau garap dari dulu hingga sekarang. Dan masuk nih tokoh inspiratif ya. Boleh ya kita langsung kita kenalkan bintang tamu kita ya. Prima, yang sekarang pakai baju protokol ya. Ini Prima apa sih nama lengkapnya ini? Oh ya, perkenalkan nama saya Prima Myverson. Jadi Prima Myverson. Jadi orang tua itu kebetulan saya adalah anak yang pertama. Anak yang pertama. Oke. Jadi Prima Myverson, anak laki-laki saya yang pertama yang unggul. Nah, artinya gini, kalau Prima itu biasanya kalau di Jerman, he gets there, danke Prima. Jadi Prima itu fine, aman, unggul dan selalu fit. Nah, contohnya sampai sekarang tuh meskipun demam tapi tetap Prima. Oke. Ini keren sekali ya, berarti asal namanya ini dari Jerman ini? Oh bukan, ya, itu kan ibaratnya kalau dari segi bahasa kan kalau Prima itu pelayanan Prima. Pelayanan gitu. Prima ya, unggul ya. Oh iya. Sekarang merasa unggul Prima? Iya, tetap jadi diri sendiri lah. Oke, boleh ya pemirsa harus tahu ini Prima ini seorang tokoh pemuda yang aktif banyak di segala profesi ya. Sekarang terakhir ini protokoler di 50 kota. 50 kota ya. Waduh, ini posisi yang cuap-cuapnya harus rapi, terstruktur ya. Ya seperti itu ya, kalau tanpa Prima ini acara bakalan amburadul ya, tanpa MC kondang ya. Nah, kita lebih kerennya MC kondang ini. Oke. Prima ini yang saya dengar, yang saya baca, yang saya lihat ini banyak sekali profesi-profesinya yang digeluti ya. Tokoh pemuda iya ya. Jadi bamus iya juga ya. Oke. Nah, itu juga ada yang Bugi. Oh, Otobugi. Otobugi. Oh, ya. Itu owner, itu merintis atau gimana ini ceritanya Prima? Ya, kita ini sudah 3 tahun. 3 tahun. Sudah 3 tahun kita memiliki Otobugi ini. Memang ini suatu hal yang baru yang dimunculkan. Oke. Dan itu mungkin tidak berharga, tapi itu akan jadi yang bernilai. Akan menjadi legenda. Iya benar, karena ketika orang mau arakan, kalau seandainya tidak memakai kendaraan Otobugi, mungkin ada yang kurang gitu. Ada yang kurang ya? Oke. Ini menarik sekali ya, idenya kreatif sekali ya. Oke. Prima juga selain protokoler ya. Ini saya menarik ini menjadi MC kondang. Ini belajarnya dari mana ini Prima? Tapi jangan sampai ke sana dulu lah ya. Prima ini aslinya dari mana sih sebenarnya? Oh ya, saya sama dengan masyarakat pada umumnya. Saya adalah orang asli Kabupaten 50 Kota, tepatnya di Kecamatan Mungka, Nagari Sungai Hantuan. Tapi kalau untuk di Kota Payakumbuh, saya juga lama mengabdi di Kota Payakumbuh dari tahun 2014 sampai dengan 2017. Di bagian humas dan juga bagian protokoler. Bagian humas dan bagian protokoler ya? Ya. Oke, setelah itu kan pernah juga menjadi ajudan bupati ya? Wakil bupati. Wakil bupati ya? Oke. Setelah itu baru menjadi protokoler di Kabupaten 50 Kota. Benar. 2017 sampai dengan 2021 Februari saya sebagai ajudan wakil bupati 50 Kota. Maret saya di bagian protokoler dan komunikasi pimpinan. Komunikasi pimpinan. Ya. Oke. Nah, ini keren sekali, panjang sekali rentetannya. Nah, ini pertanyaan saya balik lagi ya. Di belajar cuap-cuap ini di depan umum ini dari mana? Ini gimana sejarahnya? Ini apakah ada belajar khusus atau gimana ini, Prima? Sebenarnya tidak ada, karena bagi diri saya sendiri itu selalu munculkan gini. Kita bisa kalau kita mau. Kita bisa kalau kita mau. Iya, dan kemudian selaku anak muda, kita harus berani memunculkan hal-hal yang baru.
Kalau kita nggak berani munculkan hal yang baru, maka mungkin kata kemajuan sebagai kata dan makna harusnya dihapuskan dari kamus umat manusia. Jadi Dihapuskan. kita harus kreatif, harus inovatif. Bahasanya sederhana sekali tapi maknanya dalam. Oke, jujur saya ini fan dari Prima nih, saya sering lihat ini ya menjadi MC ini ya. Literasinya bagus sekali ya, tutur katanya rapi, terstruktur ini ya. Ini yang membuat saya, waduh sebenarnya saya grogi ini. Oke. Tapi yang pasti ketika kita bisa ada ada pencapaian, pasti ada orang di belakang. Pertama adanya relasi, kemudian ada dorongan, tentu ada yang yang menasehati, itu pasti ada. Dorongan dari siapa? Ya pastinya dari orang tua, dari teman-teman, dan itu tidak terlepas dari semuanya. Apapun itu yang kita capai, pasti ada orang yang di belakang. Gak mungkin kita sukses tanpa ada orang yang mensukseskan. Sejak kapan ini Prima percaya diri sekali bercuap-cuap di depan umum, menjadi MC, menjadi Kalau photographer? untuk menjadi seorang pembawa acara, itu waktu tahun 2015. 2015? Ya, waktu itu saya di bagian protokoler, bagian humas dan protokoler sekretariat daerah Kota Payakumbuh. Artinya ya pertamanya mungkin grogi. Ya pasti. Tapi kita harus meyakini bisa itu karena biasa, dan jangan pernah merasa lebih dari siapapun gitu loh. Maksudnya ayo belajar terus kan. Alokasi belajar kita mungkin sangat banyak ya saat ini. Mungkin bagi yang juga hobi dengan dengan dunia berbicara, sering-sering nonton Otaki itu bisa tempat belajar. Jangan sering nonton Otaki, nanti tersesat. Enggak, Otaki keren. itu program yang nggak ada konsepnya. Bahkan kalau bintang tamu bilang itu pertanyaannya nyeleneh, bahkan banyak jebakan Batman-nya katanya kan. Jangan tersesat nanti. Oke, kalau pengen menjadi MC kondang, menjadi protokoler ya belajarlah dari Prima ya. Oke ya. Ini Prima ya, saya tahu. Ini saya pribadi merasakan ya. Iya, Bang. Anggaplah saya ini MC ya, walaupun saya ini hanya di podcast ya. Cuap-cuap seperti ini nggak berisi sebenarnya ya. Walaupun saya pusing juga memikirkan apa yang saya pertanyakan ya. Kadang Prima, banyak yang masyarakat yang berpikiran miring, yang mencap negatif, itu kerjaan apa sih? PD-PD nggak tentu, nggak gila. Prima pernah merasakan dalam posisi itu? Oh, pasti ada. Pasti ada ya? Pasti ada. Tapi saya gini, saya ibaratkan kayak uang 100.000 dikusutin gitu ya, diinjak, ya mungkin diludahin sekalipun, tapi pas dibayarkan nilainya tetap 100.000, Bang. Aduh. Ya maksudnya ya terserah. Misalnya orang pasti ngomong banyak ya, itu nggak apa-apa. Tapi yang pasti kita harus tunjukin kualitas terus, Bang. Lanjut aja terus sampai orang mengerti. Oh, ya banyak hal-hal yang demikian itu nggak hanya dari segi pembawa acara, mungkin hal-hal yang lain, mungkin banyak yang nganggap itu konyol. Karena yang tahu diri kita itu ya kita, Bang. Oke. Ini yang saya tahu nih ya, Prima sampai sejauh ini ya dipercaya menjadi MC, pemandu acara segala macam untuk tingkat kota. Ini kan sudah keren sekali. Pernah nggak Prima sebelum-sebelumnya mendapati kejadian buruk, disuruh turun lah, nggak dibayar tapi dijanjikan atau disorakin dari bawah, itu kan bisa membuat mental down ya. Sebenarnya pernah nggak punya kejadian gitu? Oh, pernah banget. Oke. Apalagi di awal-awal ya, mungkin yang ngecap apaan sih gitu loh. Ya. Ya karena So asik katanya kan. So asik atau apalah. Tapi semakin kita pedulikan kata orang, semakin gak maju, Bang. Ya udah, bersiap aja terus. Bersiap terus, latihan aja terus sampai betul-betul profesional. Sampai betul-betul profesional. Disorakin, dijanjikan yang Abang pertanyakan tadi sampai nggak dibayar, ya udah nggak apa-apa. Karena ini tuh sebuah skill yang barangkali harganya nggak bisa diukur dengan apa-apa, Bang. Oke. Jadi ya kalau nggak dibayar nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Makanya setiap profesi itu ada baiknya jangan uang dulu gitu loh. Uang itu insya Allah akan ngalir, Bang. Bonus ya. Bonus. Oke, ini menarik. Apa yang Prima persiapkan terlebih dahulu untuk sebelum tampil ini sebenarnya? Mungkin bisa masyarakat atau saya ya pengen tahu ya. Soalnya kan ini tidak mudah. Ini apalagi dalam acara-acara besar.
Dengan bintang-bintang tamu bukan orang sembarangan ya. Kalau salah-salah kita berbicara, salah-salah kita menyampaikan, ini bisa menjadi bumerang ya. Pasti, apalagi acaranya tuh kayak upacara gitu Upacara, ya. Contoh, dari segi bahasa terkadang ini lidah karena nggak bertulang ya, gampang kesleo. Contoh, inspektur upacara berkenan meninggal di lapangan upacara. Bisa jadi kan? Bisa jadi ya, kurangkannya ya. Ya, kekurangan katakan ya. Itu sangat fatal. Nah, makanya semua itu tidak mudah memang. Nah, karena ini tidak mudah, makanya kita harus latihan, harus ini dulu, kuasai betul. Ada ritual khusus nggak? Apa? Ritual khusus ada nggak untuk itu semua? Tidak sih, Bang. Mungkin minumnya, makanannya mungkin, atau malamnya bertapa dulu ya? Oh, enggak. Nggak ada ya? Enggak. Paling ya santai, tetap santai, tapi dalam arti bukan mengurangi tingkat kefokusan. Pertama, memang dikuasai, terus kemudian baca situasi. Baca situasi dalam konteks siapa aja yang hadir. Tentu kita harus gak mungkin gimana. Misalnya kalau rangkaian kegiatannya itu mulai pukul 7, berarti kita harus 1 jam, kita harus datang dulu, Bang. 1 jam minimal ya? Karena salah satu membuat hal seperti itu tuh, kalau misalnya kita telat ya, Bang, kalau kita telat, pasti orang moodnya tuh nggak bagus kayak kita, dan kita pun agak pasti nggak tenang lah, karena suatu ada yang salah ya. Tapi kalau seandainya kita yang hadir duluan, mungkin kita bisa sapa yang hadir, kita mungkin bisa bercerita. Tentu kalau seandainya kita sudah saling bertatap, tentu mental kita pun akan naik, imunitas kita pun agak tenang gitu loh. Ini keren sekali. Oke, Prima, kita langsung balik lagi ke tentang Prima yang aktif di banyak hal. Pemuda iya, Otobugi iya, juga ya komunitas sepeda ya? Ya, komunitas sepeda kita pernah mendirikan komunitas sepeda Sakato Bike 50 Kota. Sakato Bike. Dan bertepatan di bulan Oktober ini sudah beranjak 2 tahun. 2 tahun? Secara dengan formalitas berapa orang itu? Itu kita sudah 120 orang. 120 orang. Dan di anniversary 1 tahun, di tahun 2020 yang lalu, kita sempat helat kegiatan berskala Sumatera dengan judul Jelajah Alam Bukit Plano di Nagari Sungai Antuan, Kecamatan Mungka. Dan ini sangat antusias sekali karena memang apalagi kita di masa pandemi COVID-19, kita harus meningkatkan imun tubuh, ya salah satunya dengan bersepeda. Oke, ini yang saya tahu kan beberapa itu ada lagi ini, apalagi yang aktif Prima di... Sebenarnya banyak. Banyak sekali. Kalau di Nagari, karena ini adalah wujud untuk pengabdian di kampung halaman sendiri, sebagai pimpinan Bamus Nagari, Sungai Antuan, Kecamatan Mungka, karena ya inilah mungkin salah satu cara dan upaya bisa lebih muncul dan lebih bisa mengabdi di kampung halaman sendiri, Bang. Oke, ini ada satu lagi pertanyaan ini, Prima. Ketika kita banyak menjabat di posisi-posisi penting, pasti ada yang kita tawarkan kepada masyarakat secara tidak langsung. Artinya masyarakat tahu ya, kita bisa duduk di posisi ini, walaupun kita tidak secara langsung menawarkan diri ya. Nah, apa yang sebenarnya yang Prima tawarkan kepada masyarakat sehingga masyarakat percaya, sehingga orang-orang percaya Prima bisa duduk di posisi-posisi ini? Apa kelebihan Prima sebenarnya? Kalau dibilang kelebihan mungkin tidak ada ya. Tidak ada kan? Kalau menurut Prima. Kalau ngerasa lebih sih tidak ada. Ya mungkin nggak tahu ya. Tapi tetap jadi diri sendiri lah. Ya setiap orang mau apa? Yang paling susah di diri itu, Bang, susahnya katakan tidak itu loh, Bang. Ini yang saya tunggu-tunggu. Ya, benar. Maksudnya gini, misalnya ada yang minta tolong ini, ya udah, penting dicoba dulu, Bang. Oke. Katakan oh nggak bisa tuh jarang, Bang, karena ada yang kurang ketika kita tidak bisa membantu banyak orang gitu, Bang. Kan segala sesuatu itu pasti ada solusi. Ya makanya kita butuh relasi. Ketika ada hal-hal segala sesuatu, dengan adanya teman, dengan adanya relasi, kita mungkin bisa tempat bertanya seperti itu, Bang. Oke, ini menarik ya. Tidak bisa mengatakan tidak ya. Betul. Itu ciri-ciri orang yang bertanggung jawab emang seperti itu ya. Saya menunggu-nunggu jawaban dari itu ya. Menunggu-nunggu jawaban yang itu. Tidak bisa mengatakan tidak. Itu ciri-ciri orang yang bertanggung jawab. Tapi sayang ya, Prima ini di usia yang 30 tahun ya, belum juga ya. Waduh,
Ini acara apa? Talk show apa podcast ini? Tunggu dulu Bang. Nah, kalau hal ini menarik nih. Hah. Masalah ini ada 4 yang gaib Bang. 4. Ada 4 yang gaib. Pertama, langkah perjalanan hidup. Langkah perjalanan Ya, hidup. Oke. Contohnya hari ini. Mungkin sebelumnya kita nggak pernah membayangkan, nggak pernah bermimpi saya ketemu dengan orang yang saya fans kan. The Boy gitu ya. Pengen guling-guling saya nih. Kemudian masalah jodoh, Oke. masalah rezeki, masalah maut. Nah ini suatu hal yang gaib. Nah ketika banyak orang yang ngotot kapan lo nikah, nah mungkin itu pertanyaannya sama kapan lo mati Bang. Iya, karena gini, ada orang yang sudah pakai sunting mungkin ya, undangannya udah tersebar. Tapi kalau nggak jadi jodoh Bang, ya tetap nggak jadi Bang. Ya. Dan sebaliknya, kalau seandainya kita tuh misalnya seperti apapun kita pastikan, yakinkan kita akan jodoh sama seseorang ya. Tapi kalau Allah nggak jodoh sama seseorang, tapi kalau Allah berkehendak pasti ada jalan Bang. Pasti ada jalan. Ya makanya pacaran dilarang, nggak bisa silahkan bertaruh, nggak bisa bertaruh ya udah perbaiki diri. Kalau mau dapat yang baik perbaiki diri, insya Allah. Semua sudah diatur. Ini menarik sekali ya. Jadi teringat saya waktu saya pernah suka dulu sama Nagita Slavina ya. Wow. Raffi Ahmad itu. Harusnya suaminya Nagita Slavina Bang Boy. Saya yakin banget saya suka. Dia yang nggak yakin. Dia yakin saya orang gila. Oke, kita balik lagi ini cara. Tapi tunggu dulu Bang. Masalah yakin ya Bang. Terkait yang pertanyaan Abang tadi. Sedangkan yakin belum tentu hasilnya bagus. Apalagi ragu-ragu. Saya yakin podcast ini kedatangan bintang tamu dari seorang Prima. Akhirnya tanpa ragu-ragu Prima datang. Kasih Prima ya. Oke, ini Prima ya. Apa ya sebenarnya yang Prima cari dari semua ini? Ini sibuk banget ini. Apa sih sebenarnya inti dari semua yang Prima geluti ini? Ini nggak satu bidang loh. Banyak bidang. Apa yang sebenarnya Prima cari? Tapi seperti biasa lah ya. Jangan dijawab dulu. Kita break sejenak. Oke. Oke, pemirsa Taki kembali lagi bersama saya dan tentunya masih dengan bintang tamu yang sama. Alhamdulillah, beliau masih bersedia duduk di samping saya. Ini kalau udah ngomong beliau ini kayak udah yang tua ya, padahal ini bintang tamunya sangat muda sekali ya. Oke, nih Prima, pertanyaan di segmen 1 ya, yang belum sempat dijawab. Apa yang Prima cari sebenarnya dalam hidup ini dengan rutinitas yang begitu padat? Pertanyaan yang agak susah nih dijawab sebenarnya. Tapi nggak susah kalau Prima yang jawab. Mungkin gini Bang, sesuai dengan moto hidup ya. Pengen menjadi sosok yang selalu siap mengukir sejarah manis untuk keluarga, sahabat dan masyarakat. Dan selalu siap rasanya untuk mengukir untuk menghadapi perubahan. Karena kita nggak tahu. Makanya kalau untuk sekarang itu banyak kegiatan, ya selagi itu manfaat ya kenapa tidak. Ya selagi itu positif ya kenapa tidak. Oke. Gitu. Dan artinya dengan aktif di organisasi kepemudaan, aktif di beberapa organisasi lain, di bidang kesenian. Karena yang kita cari itu tuh adalah kepuasan batin itu Bang. Kepuasan batin ya? Bener. Ya artinya seberapa manfaat kita untuk banyak orang. Contohnya dengan kita bikin komunitas sepeda, tapi tidak hanya sebatas bersepeda, tapi bagaimana sekumpulan kita itu bisa bermanfaat. Contoh yang kita lalui, yang kita laksanakan di bulan Ramadan 1442 silam, itu kita membagikan semacam bantuan untuk anak yatim. Yang ini murni yang berasal dari teman-teman dari komunitas Zakatul Baik. Nah ini salah satu tujuannya adalah bagaimana banyak orang bisa terasa manfaat. Meskipun itu hanya mungkin sebatas 50.000, tapi setidaknya itu bisa membantu Bang. Setidaknya ada yang kita berikan ya. Oke, saya menarik ini dari kata-kata Prima tadi ya, mengukir sejarah manis, memberikan manfaat untuk masyarakat. Itu kan prosesnya panjang, lama ya, nggak bisa prosesnya secara instan. Bener. Kenapa nggak instan aja? Misalnya mencalekkan diri. Gini Bang, tentu kalau untuk caleg gampang. Saya juga pernah nyalek di tahun 2014. Oke. Dan
2014 waktu itu saya maju di salah satu partai gitu ya. Dan di usia sangat muda, di 22 tahun. 22 ya waktu itu ya? Saya dapat suara hampir kalau nggak salah 400-an lah. Kalau seandainya jebol ya, berarti anggota DPRD termuda se-Indonesia. Nah, tapi saya yakin Bang, Tuhan persiapkan segala sesuatu untuk saya. Artinya, mungkin belum waktunya saat itu. Ya tentu yang harus kita pikirkan itu adalah sekarang kalau masalah caleg siapa yang lolos, masalah itu tuh kalau menurut saya itu adalah masalah keberuntungan. Keberuntungan ya, oke. Karena kalau sekarang yang penting saya berbuat dulu, ya kita nggak tahu Bang. Takdir yang akan datang, jangankan takdir diri orang lain, takdir kita sendiri aja kita nggak pernah tahu. Oke, ini menarik ya. Kalau seandainya lolos waktu itu di usia yang 22 tahun ya. Benar. Saya kebayang ini Prima ini gagap langsung ini. Langsung menjadi orang yang tiba-tiba euforia luar biasa ya, termuda loh. Ya makanya akan sombong loh. Akhirnya. Bisa jadi. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Oke, karena prosesnya sebentar ya. Benar. Karena yang penting itu tuh sebenarnya kalau menurut saya bukan hasil ya. Bukan hasil. Benar. Tapi yang penting itu adalah proses. Ketika prosesnya mantap, hasil akan ikut mantap. Tapi kalau mungkin belum berhasil sekarang, ya udah sabar. Sabar tuh memang pahit tapi buahnya manis. Ya sembari memantapkan dan memantaskan diri. Semua orang cerdas yang saya tanya pasti menjawab kita butuh proses ya. Proses ini yang penting ya. Ini keren sekali ini. Kenapa ini prosesnya waktu kuliah yang saya dengar juga pernah menjadi garim masjid, menjadi supir truk. Apakah proses waktu itu memang harus seperti itu? Atau memang ini orang tua nggak, maaf kata ini ya, nggak sanggup lagi atau nggak percaya lagi? Ini gimana ceritanya? Ini Bang, orang tua mana sih yang nggak sayang sama anak ya? Mulai emosional. Nah, tapi karena kondisi gitu ya, karena kondisi kita harus tahu diri, kita harus paham dengan situasi dan kondisi yang Kenapa ada. nggak memaksa saja? Kita kan waktu itu masih di tanggungan orang tua. Bener, segala sesuatu yang dipaksa itu kan hasilnya nggak bagus. Maksudnya gini, karena ya inilah jalan yang harus saya lalui. Inilah proses, sehingga dengan proses itu kita ya alhamdulillah waktu itu dari MTS saya pulang sekolah kan kalau di Mungka itu kan banyak ayam, banyak telur ya. Sebagai buruh gitu ya, angkat gitu ya, BHL ya, buruh harian lepas ya, berpenghasilan 20.000 per hari sekali kerja, tapi rasanya manis Bang, rasanya manis. Hasil keringat kita sendiri. Benar. Saya lalui SMA, saya cukup aktif, yang pasti apa yang bisa dilakukan, lakukan gitu loh. Artinya apa? Kurun waktu 5 menit saja. Itu bisa menentukan nasib kita ke depan. Makanya jangan pernah siakan kesempatan. Jadi kalau kesempatannya saat itu tuh sebagai sopir, sebagai garin, ya udah saya nikmati Bang. Setidaknya sampai saat ini saya punya cerita untuk akan datang. Oke, nggak ada perasaan waktu itu segan, malu segala macam. Ya, toh hidup kita kan. Ya kan waktu kuliah kan masih muda nih, milenial ya. Malah waktu kuliah saya sebagai presiden mahasiswa. Presiden mahasiswa. Benar. Oke, ini keren sekali ya jabatannya. Tapi alhamdulillah dengan kita lalui, dengan kita tekun menjalani, kita nikmati gitu ya. Alhamdulillah, saya sempat nggak makan 2 hari Bang. Bahkan makan saya itu sering makan mie gitu loh. Bahkan kadang lupa. Lupa apa udah makan tuh belum gitu ya. Tapi tapi saya bersyukur dengan kondisi sampai saat ini, sampai di titik ini meskipun ini belum seberapa, tapi alhamdulillah adik-adik. Karena bagi saya itu yang perlu dibangun tuh bukan hanya dari segi fisik, tapi yang perlu kita bangun tuh adalah jiwanya dulu. Jiwanya dulu, dari dalam dulu. Sumber daya manusia dulu. Tapi saya tertarik nih waktu menjadi mahasiswa. Orang tua tahu kondisi Prima? Tahu. Orang tua saya sebagai sopir. Saya kakak beradik itu 5, saya paling tua. Jarak antara saya dengan adik saya yang nomor 2 itu 1,5 tahun atau 2 tahun lah. Paku ya, susun paku ini ya istilahnya. Yang nomor 3 agak jauh, 97. Nomor 4 2004. Terus 2006. Berarti orang tua tahu waktu itu kondisi Prima di apa yang mereka katakan kepada Prima waktu itu? Apa ya?
Ya nggak apa-apa. Maksudnya yang pasti ya karena saya mau jadi lelaki sejati. Karena konteksnya lelaki sejati itu siap hidup susah, tapi nggak mau orang sekitar, orang-orang yang saya sayang dalam keadaan susah, saya nggak mau. Gitu. Laki-laki sejati bukan dari fisik ya? Ya bener. Tapi makanya banyak orang yang ngecap atau apa gitu ya, tapi silahkan. Tapi pesan saya cuma ini, jangan hanya diketahui orang itu, tapi kenalilah. Saya ingin mengatakan tapi Prima sudah membuka duluan. Gak apa-apa. Gak apa-apa kan? No problem kan? No problem. Oke, memang orang bisa memandang kita dari fisik ya. Saya aja dipandang orang, kenapa ini suami seperti ini? Nggak zamannya lagi suami dengan tampilan seperti itu, tampilan-tampilan preman. Saya aja sholat maghrib aja di musola loh sama anak. Ya. Kok saya tahu? Saya kasih tahu ya. Ini pamer jadinya ya. Ya nggak apa-apa bang. Nggak apa-apa ya daripada. Mungkin ini sama motivasi. sekali, ya. Oke, ini saya tertarik deh ke kata-kata Prima tadi ya. Lelaki sejati bukan dari tampilan, dari fisik ya, tapi dari tanggung jawab ya. Tanggung jawab. Dari apa yang kita perbuat dan apa yang kita lakukan ya. Ya. Ini percuma nih. Kamu gagah perkasa tapi nggak tanggung jawab ya, bikin anak hilang ya, kampret. Ya karena yang tahu diri kita ya kita. Ya kan. Gitu. Oke, kita balik lagi ya. Setelah Prima sampai sejauh ini kalau menurut saya pribadi ya, sudah melebihi dari segalanya. Banyak loh orang yang pengen seperti Prima. Bisa diketahui umum, bisa dipergunakan umum, dan bermanfaat untuk umum. Kalau mengingat kembali kejadian-kejadian yang lampau, Ya. apa yang paling teringat atau ya apa yang paling Prima rasakan kalau sekarang Kalau sekarang. mengingatnya? Ya kalau diingat ya, dan iya balik dari kata tadi. Ya yang mahal itu ya prosesnya gitu loh. Proses. Ya dan artinya meskipun banyak orang ya apalah sampai posisi ini gitu ya, mungkin banyak yang bilang seperti itu gitu ya. Tapi setidaknya inilah cara saya mewarnai hidup gitu loh. Kayak seorang pembawa acara, ya itu salah satu mewarnai hidup karena apa namanya ya, bikin orang tertawa, bikin orang tersenyum. Ya kan sedekah itu tuh kan bukan hanya dari segi materi, tapi ketika kita bisa kayak saya misalnya di atas panggung saya sering gombal. Iya. Saya sering bilang ibu-ibu misalnya, bu saya nanya, bu ibu nggak capek bu? Enggak maksud saya ibu nggak capek cantik terus, kan dia senang. Nah ini cara saya mungkin bisa kenal dengan banyak orang gitu ya. Nah ini Prima, saya pengen Prima kalau seandainya saya menjadi orang penting ini ya, dan Prima sebagai MC dan ingin memanggil saya untuk menyampaikan sesuatu, boleh kan Prima? Bagaimana sih Prima konsepnya atau bagaimana cara Prima menyampaikan ke kalayak untuk memanggil saya? Tapi setelah inilah ya, kita break sejenak. Oke, pemirsa Taki dan Sanak dan TV kembali lagi bersama saya dan tentunya masih dengan bintang tamu yang sama. Alhamdulillah beliau masih bersedia duduk di samping saya. Prima, oke Prima, saya menantang Anda. Oke. Di segmen 2 tadi ya, yang belum sempat ya. Prima saya tantang untuk memanggil saya naik ke panggung seandainya saya ini seorang pejabat yang baru saja dilantik ya, dan akan membagi-bagikan sesuatu ini untuk menyenangkan audiennya ya. Kan saya tahu Prima ini sebelum menjadi protokoler juga penyiar radio ya. Oh iya. Dan menjadi MC pun sudah merambah kemana-mana ya, Makassar juga ya, Surabaya ya. Aduh, saya masih di Payakumbuh aja nih. Aduh, mati gaya saya, minder saya. Oke. Bisa kira-kira Prima. Pejabatnya kayak apa nih? Hah? Pejabatnya apa nih? Pak Lurah? Oh, janganlah Pak Lurah. Saya inilah. Pak Menteri gitu ya? Menteri lah. Oke. Menteri yang baru saja dilantik oleh Presiden kan. Oke. Saya ingin naik panggung. Tentu kalau saya naik panggung nggak sekedar naik aja kan, saya sebagai pejabat harus ada protokolernya loh kan, harus ada yang manggil. Pejabat lo nggak mau naik-naik aja ya. Pasti ada yang manggil Iya dulu dong. ya. Gengsi. Elegan ya, harus eksekutif elegan, ya. Harus ada ajudan berdua kan. Kemudian ajudannya pas saya naik panggung ajudannya gini nah, minggir. Oke, seorang pejabat masa kini kan nggak bisa naik-naik aja. Iya benar. Harus ada protokolernya, strukturnya rapi ya. Oke. Biar kelihatan pejabat ya, walaupun dipilih karena ada sesuatu ya. Oke.
Oke, silakan Prima. Baik, hadirin yang berbahagia. Dan kita semua mungkin masih ingat dengan OTA terkini atau Otaki. Kita tahu siapa seorang pembawa acaranya. Dan sekarang baru saja hari ini dilantik oleh Presiden Republik Indonesia menjadi Menteri Pariwisata Republik Indonesia. Dan langsung saja kita sambut. Inilah dia, Daboy. Keren sekali. Waduh. Amin. Menteri Pariwisata ya. Pariwisata ya. Ya kan kun fayakun, nggak ada yang nggak mungkin. Nggak ada yang nggak mungkin. Ya. Apalagi di zaman sekarang ya. Bener. Sekolah ini nggak menjamin ya. Menjamin itu orang dalam. Ya, Dan momen. Yang pasti mau dulu. Mau ya. Kalau kita bisa itu kalau kita mau. Kita bisa kalau kita mau ya. Saya tertarik dengan kata-kata itu ya. Ya bisa karena biasa. Biasa aja terus. Oke. Soalnya bisa. Sekarang kita kembali ke Prima. Apa sih keinginan terbesar Prima dalam hidup ini sebenarnya? Ya kalau keinginan sih nggak banyak ya. Karena bagi saya itu yang kategori kata sukses itu ketika kita sudah bisa membuat orang sekitar kita bangga akan diri kita. Bangga akan diri kita. Ya, kalau semua orang tua, masyarakat sudah bangga dengan diri kita, ya apalagi gitu loh. Ya mungkin itu sudah capai di kata sukses. Oke, saya yakin sampai sekarang orang-orang bangga dengan Prima sejauh ini ya, sampai di posisi ini. Prima tetap ingin di posisi ini? Ya nggak tahu ya, karena hidup itu kita nggak tahu. Jangankan takdir kita sendiri, orang lain aja kita nggak tahu. Tapi kan kita punya planning. Ya planning sih, yang pasti ikuti seperti air mengalir. Aduh. Kita nggak tahu. Oke, ini calon-calon pejabat ini ya, bisa menjaga ritme ya, bisa menjaga aman ya. Aduh, ntar lagi saya jebak nih. Oke. Saya siap siaga, antisipasi, jaga jebakan ini. Oke, ini planning. Saya yakin Prima punya planning, punya keinginan, punya tujuan. Itu dari diri Prima. Dari orang lain yang melihat Prima sekarang, pasti berkeinginan juga menggandeng Prima, menggait Prima. Ini jujur aja ya, 2024 sudah dekat. Oh. Banyak orang yang butuh Prima. Masya Allah. Baik untuk digandengnya atau untuk euforianya saja sesaat. Seandainya dua itu ada kemungkinan nanti, apakah untuk euforia saja atau untuk digandeng, Prima milih yang mana? Oh, kalau masalah itu, apalagi ini ya namanya taktik ya. Kita harus pahami dulu. Maksudnya gini, politik itu kan dari dua suku kata. Ada poli, ada tik. Ya, oke. Poli itu mungkin bisa kita artikan banyak. Kenapa banyak? Karena ada poligami, ada poliklinik, ada politeknik, ada polisi. Ya. Tik cara, jadi banyak cara gitu ya. Nah, kalau seandainya suatu nanti, seperti yang Daboy katakan tadi, 2024 tidak lama, betul. Ya kita nggak tahu. Kalau seandainya memang ia memungkinkan, kalau seandainya memang rasanya masyarakat menginginkan gitu ya. Kalau seandainya memang posisinya tuh harus, ya karena saya gini aja Bang Boy, saya ikhlas aja, maksudnya ikhlas itu tuh yang pasti saya tidak merugikan banyak orang, saya tidak merugikan diri sendiri, keluarga dan semua, dan konteksnya adalah untuk lebih baik dan untuk lebih kemajuan, dan artinya untuk karena hidup aja kita nggak tahu, apalagi sekarang itu sudah banyak yang mungkin yang meninggal. Ya saya maunya, ayo kita semuanya apa yang manfaat untuk orang sekitar, ayo. Seandainya takdirnya di sana berkata iya, Prima siap. Ya siap. Kalau siap nanti jangan berhubungan kita lagi ya. Kenapa gitu? Saya panwascam. Oh nggak apa-apa. Kemarin saya panwascam. Harus profesional. Oke, nanti kalau diundang ke kantor ya, bukan ke kopi. Ya nggak tahu, masih lama. Oke ya. Seberapa mungkin Prima untuk kedepannya nanti? Oh, kalau untuk ke depan nggak tahu ya. Saya jawabnya nggak bisa pasti. Maksudnya apa yang akan terjadi akan datang itu kita nggak bisa tahu. Oke, sampai sejauh ini sudah banyak yang mengincar. Ada. Nah, ini tanggapan Prima. Prima tentu harus profesional ya. Apalagi Prima sekarang di Pemda ya, Kabupaten 50 kota. Apa yang Prima lakukan?
Ya kalau untuk saat ini saya kan lepas ya dari partai politik, saya lepas. Ya kan tidak ada sangkut menyangkut. Artinya saya profesional aja kok. Yang pasti ya lalui aja. Saya tetap jadi diri sendiri. Ini diri saya. Saya nggak mau jadi diri siapa-siapa. Ya bawaan saya seperti ini ya udah. Kalau orang suka ya alhamdulillah. Kalau enggak ya mau gimana lagi kan. Ini saya menarik ya. Kita kembali flashback kembali yang tadi ya. Kalau Prima mengingat waktu yang telah lama terbuang dan akhirnya sampai sejauh ini, Prima ya pernah bermimpi nggak? Pernah punya keinginan untuk seperti ini nggak? Dengan dengan proses yang maaf ya, yang getir, yang pahit dulunya, akhirnya Prima bisa seperti ini. Apakah itu keinginan Prima atau memang hanya mengalir saja? Pertama mengalir ya. Kalau dibicarakan masalah mimpi, mimpi saya besar. Jadi apa? Ya kalau jadi apa gitu ya. Kalau dari segi mimpi ya, mimpi kan gratis ya. Ya apa salahnya kita bermimpi? Ya kalau berhasil ya alhamdulillah. Makanya dalam konteks begini bang, satu misalnya kita dalam berkompetisi gitu ya. Kalau berhasil ya nggak perlu dieuforiakan. Kalau gagal nggak usah disedihkan. Ya segala sesuatu itu sudah yang terbaik, sudah diatur. Berarti profesi yang sekarang itu mengalir saja? Mengalir memang, tapi ya menjiwai, tapi mencintai. Menjiwai dan mencintai. Karena sebuah profesi itu kalau percuma kalau seandainya kita nggak senang, kalau kita nggak suka, kita nggak cinta, nggak akan dapat feel-nya. Makanya cintai dulu. Sebagai saya berprofesi sebagai pembawa acara, saya cinta, saya suka, saya senang. Yang nggak dibayarin nggak apa-apa. Yang penting hati saya puas itu loh bang. Ini bang. Dan saya nyaman ya? Nyaman. Ya orang udah siapin sound system. Ya. Orang udah siapin panggung. Orang udah siapin audiens. Kita ngomong, kita bisa cuap-cuap. Nah biasanya mungkin kalau latihan di depan kaca kan. Nah, sekarang sudah ada audiens, sudah ada sound system yang keren. Ya kenapa tidak itu ya. Saya yakin dari proses yang jauh sampai sekarang pasti banyak seperti yang kita bilang tadi yang sinis. Yang mensepelekan Prima. Banyak, bahkan dulu pernah ada tuh ya, saya ingat, saya mau kuliah, ya beda-beda pola ya, beda-beda pola, kuliah, masa kuliah, nggak lihat tuh, orang tua, adik-adik banyak, kalau nanti mampu sampai nih ya, nih potong telinga, ya, saya selalu yakin segala sesuatu tuh ketika kita ikhlas, ketika tujuannya baik, insya Allah ada jalan. Don't worry, jangan khawatir. Allah nggak tidur kok. Ada jalan bang. Makanya kuncinya itu sebenarnya ikhlas dulu, niatkan dengan baik. Ya memang terkadang sedangkan niatnya baik, belum tentu hasilnya bagus, apalagi niatnya nggak baik. Saya berkeinginan pribadi semoga di lain waktu dan kesempatan Prima ini menjadi motivator kondang yang berasal dari Kabupaten 50 Kota. Amin. Boleh lah ya. Siap. Sekarang tertarik saya nih, kuping yang tadi itu masih ada orangnya kupingnya? Masih. Masih ya? Ya. Ya makanya nggak bisa dipotong kayaknya ya. Biarin aja bang. Makanya gini bang. Artinya ketika orang menertawakan, kita punya mimpi ditertawakan, ya nggak apa-apa. Kecewakan mereka dengan keberhasilan. Mungkin sekarang belum ada hasilnya. Ya tapi ini proses. Menurut kita Prima, tahu. karena Prima belum puas dengan hasil yang sekarang. Tapi masyarakat yang melihat dan saya yang melihat hasilnya sudah alhamdulillah sekali. Dan kembali lagi ke orang-orang tersebut, orang-orang yang ya saya yakin nih dengan kondisi Prima, dengan fisik Prima ini maaf katakan sudah dibuka oleh Prima ya. Pasti banyak sekali yang dulu sinis menyempelekan. Apakah sekarang mereka-mereka itu gimana? Apakah ada yang tolonglah Prima minta kerjaan, tolonglah Prima iklankan saya, promosikan saya. Ada. Ditolong. Ada ya, ditolong. Gak ada dendam nih. Gini bang, kalau bisa kita jangan dendam, kita jangan sakit hati. Tapi jangan lupakan. Jangan lupakan ya, ingat selalu ya. Ya ingat dalam arti bukan untuk sakit hati. Iya. Ya kalau bisa, kalau kalau bisa tuh kan kita balas dengan kebaikan. Kalau mereka menjauh ya kecuali mereka menjauh ya udah, karena dalam konteksnya gini, saya akan mencintai orang yang mencintai saya, dan saya akan menjauhi orang yang menjauhi saya, dan saya selalu mendekati orang yang mendekati orang yang mendekati ya.
bahasa sederhana dengan makna yang paling dalam ya. Ya. Oke, ini karena durasi Prima. Saya kembali lagi tertarik dengan kata-kata Prima bahwa pria sejati itu tidak bisa dilihat dari fisik. Ada yang Prima ingin sampaikan kepada para pemuda? Ya, dalam kesempatan ini bertepatan di edisi di peringatan Sumpah Pemuda ke-93 tahun 2021. Ayo kita mantapkan kemandirian, kreativitas, identitas kebangsaan, dan jayalah pemuda Indonesia bangkit tumbuh bersama. Bangkit tumbuh bersama ya, keren sekali. Masih ada yang ingin disampaikan, mungkin sesuatu yang khusus? Ya, kalau menurut saya itu mari kita bersama-sama membuat dan melakukan yang terbaik untuk daerah yang kita cinta. Apapun itu, selagi itu bermanfaat untuk orang banyak, ya kenapa tidak? Ya. Ayo menjadi pribadi yang lebih baik lagi, bersama-sama kita wujudkan di peringatan Sumpah Pemuda ini satu hal yang begitu positif. Ya, oke, ini terakhir. Khusus dalam arti maksud saya ini mungkin kepada orang tua atau mungkin kepada kampus atau teman-teman yang dulu pernah mungkin ya meminggirkan, menyingkirkan, atau mungkin kepada orang-orang yang pernah mensepelekan akhirnya minta tolong. Nah, kalau menurut saya udahlah. Udahlah. Ya, nggak usah kita bahas ya. Itu hal biasa. Biarin aja ya. Itu kan bagian dari proses. Ya, semoga sukses lah untuk kita semua. Kepada orang tua lah. Ya kalau ke orang tua, ya harapan saya yang paling pasti ya ucapan terima kasih tiada terhingga. Oke. Dan ini kalau ya sampai kapanpun biasa orang tua itu memang tidak terbalas. Dan semoga orang tua saya alhamdulillah keduanya masih hidup. Ya semoga tetap diberikan kesehatan, usia yang panjang, dan bisa harapannya ya anak-anaknya bisa membahagiakan mungkin ya. Ya karena kan membahagiakan itu kan bukan berbentuk apa-apa, yang penting hasilnya senang. Boleh saya menyampaikan sesuatu? Apa? Kepada orang tua Prima, ini loh, Prima yang dulu sempat jadi garin masjid, jualan balon, supir truk, akhirnya bisa duduk di sini, bisa membanggakan, bisa menjadi MC kondang. Ini loh, duduk di samping saya. Gak apa-apa ya saya sampaikan seperti itu. Harus, tidak apa-apa. Soalnya saya merasakan gimana penderitaan. Saya juga pernah dalam posisi itu ya. Ketika kita memang tidak ada jauh dari orang tua ya. Orang tua sebenarnya tahu, tapi harus apa ya? Karena dia yakin anaknya akan bisa lepas dari masa-masa seperti itu ya. Dan masih banyak kok, banyak anak-anak muda yang seperti itu saya lihat. Sampai sekarang masih ada yang hidup mandiri, yang harus bekerja sambil sekolah pun mereka. Dan bagi saya ya tetap kita jangan menyerah. Buktikan kalau suatu nanti kita adalah orang-orang hebat berikutnya. Dan buktikan suatu nanti itu adalah salah satunya kitalah orang yang akan membuat bangsa dan negara ini maju atau mundurnya. Oke, terima kasih Prima sudah hadir di sini. Karena durasi ya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Ya, dan saya juga mohon maaf kepada kita semua. Mungkin tidak ada kata-kata yang tidak pada tempatnya, dan Kedaboy pun ya pokoknya dalam segmen ini ya diotaki ini, dan harapan saya di DNE TV dan selamat ulang tahun ke 10 tahun. Iya, nanti 19 Desember ya. Ya. Sekarang rentetannya. Berarti kan tidak lama lagi. Ya. Semoga DNE TV lebih maju, lebih jaya lagi, dan lebih dicintai dan disukai oleh banyak orang di Kabupaten 50 Kota dan Kota Payakumbuh secara khusus. Dan mudah-mudahan DNE TV lebih luas lagi, lebih berkembang lagi. Kalau bisa seminimalnya di tingkat Sumatera Barat. Apalagi dengan adanya Otaki ini membawa DNE TV melejit. Saya sangat suka dengan Otaki ini. Apalagi presenternya luar biasa, kece dan keren. Aduh, makin sombong saya nantinya ini. Oke, terima kasih Prima sudah hadir di sini. Lain waktu dan kesempatan kalau masih Prima bersedia untuk kita undang, boleh lah ya duduk lagi di sini ya. Siap. Oke. Nah, karena sudah banyak sekali yang kita bicarakan ya dari tadi, dari semua bincang-bincang kita ini menarik dari kata-kata Prima itu kita bisa kalau kita mau ya. Oke, keren sekali Prima. Dan terakhir saya berpesan dengan anak-anak muda ya. Oke, nah ini yang jelas keberhasilan itu dan kesuksesan itu insya Allah kita capai, yakin ketika kesiapan bertemu dengan kesempatan. Kesiapan bertemu dengan kesempatan. Ya, konteksnya gini, kita siap nih, tapi nggak ada kesempatan, mungkin belum bisa. Atau sekarang ada kesempatan, tapi kita nggak siap, percuma.
Oke. Udah, kita bersiap aja terus. Kita nggak tahu kan, yang mana tahu anak-anak milenial, anak-anak muda di tahun 2024 yang akan banyak maju mungkin siap dari sekarang, termasuk saya juga. Oke, siap. Terima kasih, Prima. Oke, pemirsa Otaki Nusana Dunia TV, cukup sekian Otaki kali ini karena kita masih dalam suasana pandemi. Tetap pakai masker, jaga jarak, jaga hati, jaga perasaan dan jaga hubungan baik dengan siapapun termasuk dengan Prima MC Kondang Protokoler Pemda Kabupaten 50 Kota agar kita tahu bahwa laki-laki sejati itu bukan saja dilihat dari fisik tapi dari tanggung jawabnya. Percuma Anda badan kekar, tatuan segala macam ngambilin anak orang kabur. Gila Anda itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.